Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Jadi kita akan melaksanakan praktek coaching ya. Jadi sebelumnya saya ingin bertanya kepada coachnya dulu mengenai hal-hal tentang pelaksanaan coaching. Ya. Ini Bu, pada praktek coaching ini Ibu sebagai coach, kira-kira bagaimana rubrik penilaian yang akan Ibu gunakan? Baik Bu Dian, terima kasih. Di sini adapun rubrik penilaian yang saya gunakan itu adalah disesuaikan dengan alur tirta. Yang mana alur tirta itu sendiri yaitu tujuan, kemudian mengidentifikasi masalah, ada yang namanya yang ketiga itu rencana aksi nyata, dan yang terakhir tanggung jawab. Nah, yang pertanyaan kedua ya Bu, Ya, potensi yang ingin Ibu kembangkan pada praktek coaching ini? adapun kompetensi yang saya kembangkan dalam praktek coaching ini itu yang pertama pertanyaan yang berbobot, dan yang kedua itu kehadiran penuh dari si coachingnya. Kemudian kompetensi mana yang paling spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang paling spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu pertanyaan yang berbobot. Terima kasih Bu. Kalau begitu, baiklah kita mulai saja praktek coachingnya ini kepada Ibu Coach Ibu Anita dan Ibu Vivi. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam Ibu Iji. Iya, Ibu Anita apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Bu. Iya Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ini saya mohon maaf ini Ibu mengganggu Ibu dulu. Saya mau ada sedikit yang mau diobrolkan ke Ibu, boleh? Ya, silakan. Ini masalahnya apa? Mau mengganggu sebentar. Saya mau curhat, boleh? Ya Ibu, kira-kira Ibu mau curhat apa tentang pertemuan kita hari ini? Saya ini kan kita sesama guru matematika Bu ya. Saya mau curhat, cari solusi dari Ibu tentang masalah yang saya hadapi di kelas gitu. Masalah apa itu Ibu? Ini Bu, beberapa waktu ini saya melihat kok di pembelajaran matematika itu kok motivasi anak-anak itu menurun Bu gitu. Jadi pemahamannya mereka juga kalau sudah saya jelaskan itu kok mereka susah memahami itu ya. Itu seperti itu Ibu. Oh, kira-kira Ibu terkait dengan pemahaman dan kurangnya motivasi belajar matematika, saya punya pertanyaan untuk Ibu. Apa ukuran keberhasilan dari sesinya kita hari ini, pertemuannya kita hari ini? Saya sih berharapnya ketika kita selesai pertemuan hari ini, bercakap-cakap hari ini, saya punya solusi bagaimana cara meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa terutama dalam pembelajaran matematika Ibu. Oh, begitu. Nah, adapun di sini Ibu, kita kan membahas tentang motivasi belajar matematika. Apa yang paling penting untuk kita bahas, yang paling pentingnya pada sesi coaching hari ini? Yang paling penting dari pembelajaran kita hari ini, saya ingin tahu Bu, kiat-kiat dari Ibu atau tips-tips gitu Bu tentang bagaimana sih membuat anak-anak itu suka dengan pembelajaran matematika Ibu. Oh, terkait dengan itu Ibu kan ingin anak-anak itu suka belajar matematika. Ya. Sekarang saya tanya dulu, apa hambatan yang Ibu rasakan saat ini? Hambatan yang saya rasakan saat ini dalam pembelajaran matematika itu anak-anak itu kurang termotivasi Bu. Jadi kalau ketika pembelajaran matematika mereka itu kayak kurang ada minat untuk belajar.
terus kemudian dikasih materi tentang pembelajaran, kok mereka pemahamannya itu masih kurang. Seperti itu Ibu hambatannya. Kalau di sini Bu, hambatannya apakah kebutuhan murid itu sudah terpenuhi? Oh, itu yang saya belum pernah diagnosis sebelumnya Bu, kebutuhan-kebutuhan murid saya. Seperti apa Ibu kira-kira kebutuhan murid yang harus saya ketahui Bu? Oh iya. Jadi di sini Bu, terkait dengan kebutuhan murid itu, Ibu harus identifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Iya. Berarti saya harus coba mengidentifikasi apa yang menjadi kebutuhan murid saya Bu ya. Iya. Contohnya saya pernah baca Bu, kayaknya kebutuhan murid itu berkaitan dengan profil belajar, betulkah itu Ibu? Iya. Gaya belajar siswa ya Bu ya. Kayaknya itu seperti mempengaruhi kesuksesan dalam pembelajaran di kelas. Apakah seperti itu Ibu? Iya, terkait dengan itu sudah yang namanya kebutuhan belajar murid. Oh iya. Saya pikir solusi yang Ibu pikirkan itu apa? Terkait dengan masalah tadi itu tentang pemahaman siswa yang masih kurang, motivasinya siswa yang masih kurang. Mungkin berkaitan dengan kebutuhan belajar tadi, pembelajaran matematika menjadi kurang menyenangkan bagi siswa itu karena saya tidak mengidentifikasi terlebih dahulu kebutuhan belajar mereka, gaya belajarnya mereka, gitu ya Bu ya, sehingga anak-anak itu tidak terpenuhi apa yang mereka inginkan dari pembelajaran matematika. Jadi mungkin sebaiknya saya, apakah saya harus mengidentifikasi dulu Bu ya tentang kebutuhan belajar siswa itu? Ya. Saya pikir Ibu sangat memberikan solusi yang baik terkait dengan masalah yang Ibu hadapi. Di sini apa konsekuensi dari solusi yang Ibu tawarkan tadi jika Ibu pertimbangkan itu bagaimana kalau saya lakukan ini yang loh yang saya dapat. Oh iya. Rencana saya tadi itu kan mau mengidentifikasi. Kira-kira Ibu apa konsekuensi dari setiap solusi yang sudah Ibu pertimbangkan tadi? Ya, jadi konsekuensinya kalau saya tidak menganalisa terlebih dahulu kebutuhan murid saya berkaitan dengan gaya belajar mereka, maka saya tidak bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan belajar murid saya, Ibu. Makanya motivasi anak-anak itu dalam pembelajaran kurang. Gitu. Baik. Nah, di sini Bu, dari saya punya skala dari angka 1 sampai 10, skala 1 sampai 10. Di skala berapa Ibu melakukan usaha untuk mencapai tujuan itu? Saya dengan PD mengatakan usaha saya itu ada di angka 8, Ibu. Apa prioritas yang Ibu siapkan untuk mencapai rencana atau goal-goal yang Ibu lakukan? Prioritas utama saya sekarang itu adalah saya akan melakukan asesmen awal untuk menganalisis apa yang menjadi kebutuhan dari siswa-siswa saya, Ibu. Gitu. Baik, berarti Ibu melakukan asesmen yang namanya itu asesmen diagnostik Bu ya. Di sini strategi apa yang Ibu lakukan agar tujuan-tujuan Ibu tadi itu meningkatkan motivasi belajar siswa, pemahaman siswa itu bisa tercapai? Apa ya Bu ya? Kayaknya saya itu mungkin akan lebih banyak mencari referensi gitu Bu, tentang metode atau mengajar matematika yang menyenangkan. Kemudian saya juga akan banyak komunikasi dengan teman-teman di komunitas pendidikan seperti LGMP dan lain sebagainya. Wah, solusi yang Ibu tawarkan itu luar biasa ya strateginya. Nah, kira-kira Bu ya, ukuran sukses dari rancangan aksi yang Ibu buat itu apa? Kalau menurut Ibu? Rencana saya itu akan saya katakan sukses atau berhasil itu Ibu jika kemudian anak-anak menyukai pembelajaran matematika, mereka lebih termotivasi. Tentu saja kalau sudah termotivasi, lebih menyukai matematika,
mudah-mudahan pemahamannya mereka terhadap pembelajaran juga meningkat Ibu. Saya rasa kalau sudah tercapai itu berarti rencana saya sudah berhasil. Ya, bagus sekali Ibu ya. Saya kira ukurannya Ibu untuk mencapai rancangan itu luar biasa. Di sini bagaimana antisipasi Ibu dalam mengatasi hambatan-hambatan yang nantinya yang Ibu hadapi? Hambatan-hambatan yang akan muncul itu antisipasi dari saya adalah di antisipasi saya dalam mengatasi hambatan-hambatan yang mungkin saja akan muncul adalah saya bisa meminta teman-teman saya untuk sama-sama berkolaborasi Ibu untuk kemudian melaksanakan pembelajaran itu jadi lebih menyenangkan. Baik. Di sini Ibu tadi sudah menyampaikan hambatan-hambatan yang Ibu hadapi. Kalau saya boleh tanya ke Ibu, apa kira-kira kesimpulan dari pertemuan coaching kita hari ini? Baik, kesimpulan pada pertemuan kita hari ini tuh Bu, saya mendapatkan ide bahwa saya sebelum menerapkan metode pembelajaran yang menarik itu, saya harus melakukan diagnosis awal dulu untuk mencari tahu gaya belajar siswa saya, kebutuhan belajar mereka apa, sehingga nanti saya bisa memilih metode yang menyenangkan, yang menarik, mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa saya. Seperti itu Ibu. Luar biasa. Tentunya Ibu punya komitmen dalam menjalankan sebuah rencananya Ibu nantinya. Kira-kira komitmennya Ibu, kalau saya boleh tahu itu apa? Saya itu akan berkomitmen penuh Ibu untuk melaksanakan rencana saya, dan juga ini bukan hanya menjadi rencana saya pribadi, saya akan komunikasi ke kepala sekolah dan juga rekan-rekan di sekolah saya untuk bersama-sama berkolaborasi melaksanakan pembelajaran yang lebih bermakna bagi siswa-siswa di sekolah. Kemudian Ibu, siapa saja yang dapat membantu Ibu untuk menjalankan komitmen yang telah Ibu buat tadi itu? Seperti yang saya bilang tadi, siapa-siapa yang bisa membantu saya itu tentu saja adalah pimpinan sekolah Ibu, kepala sekolah, dengan sesama rekan guru-guru di sekolah Ibu. Kami akan berusaha saling membantu dalam melaksanakan rencana tadi Ibu. Nah, di sini tentunya akan ada waktu perencanaan dari tindak lanjut yang Ibu lakukan. Kapan Ibu akan mengadakan tindak lanjut dari sesi kita hari ini? Tindak lanjutnya itu rencananya akan saya laksanakan itu minggu depan mulainya Ibu. Kemudian nanti itu yang kita ngobrol lagi. Insya Allah bulan depan saya akan ketemu lagi dengan Ibu untuk ngobrol-ngobrol lagi Bu tentang rencana yang akan saya laksanakan ini, apakah akan ada kendala atau apa. Nanti saya insya Allah akan kembali lagi ngobrol lagi dengan Ibu di bulan depan. Baik, saya kira Ibu telah menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang Ibu dapatkan terkait dengan pembelajaran matematika. Baik, demikian saya bilang demikian. Oh, ulang tadi Ibu telah mendapatkan solusi. Saya bantu ya Bu, terima kasih banyak. Baik, hari ini terkait dengan permasalahan yang telah Ibu hadapi tadi, Ibu telah menemukan sendiri solusi yang Ibu tawarkan tadi, permasalahan yang Ibu hadapi. Saya kira ini sangat luar biasa proses coaching hari ini. Ya, alhamdulillah Bu, terima kasih. Saya sudah diarahkan untuk kemudian saya menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih banyak ini Bu Anita atas waktunya. Mohon maaf sudah mengganggu. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa sekali tadi hasil praktek coachingnya tadi. Ini Bu, saya mohon izin bisa mengajukan satu pertanyaan Bu. Ya, Ibu, apakah indikator yang Ibu sampaikan tadi itu pada pelaksanaan coaching itu sudah sesuai dengan alur TK? baik Bu, terima kasih.
terkait dengan indikator itu Ibu, saya sudah melaksanakan sesuai dengan alur tirta, yang mana alur tirtanya itu saya sudah menyampaikan yang namanya, yang satu itu tujuan, kemudian yang kedua itu saya telah mengidentifikasi masalah dari Ibu Wiji tadi, kemudian yang ketiga ada yang namanya rencana aksi. Kami sudah melakukan rencana aksi apa yang akan dia lakukan, dan yang terakhir tanggung jawab. Terkait dengan tanggung jawab itu sendiri, tanggung jawab Ibu Wiji siap untuk melakukan aksi dari rencana yang telah dia lakukan. Oke, terima kasih Bu ya. Baiklah, saya akan menyampaikan kepada Ibu tentang hasil pengamatan saya tadi dengan berjalannya, berlangsungnya coaching yang Ibu laksanakan. Pertama itu Bu, masalah tujuan, yaitu menyampaikan tujuan coaching. Menurut saya tujuan yang disampaikan oleh coach sangat jelas, yaitu ingin mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi, yaitu tentang motivasi dan pemahaman anak pada pembelajaran matematika kurang atau menurun. Ya. Kemudian identifikasi tadi itu yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching. Jadi menurut saya, Ibu tadi sebagai coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching menyadari bahwa pembelajaran yang dilakukan harus mengasihkan dan harus menggunakan strategi-strategi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa pada kegiatan pembelajaran matematika. Kemudian Ibu tadi sudah menyarankan untuk melaksanakan identifikasi kebutuhan belajar anak, dan coaching menerima atau sangat bersemangat dengan solusi yang diberikan tadi. Dan kemudian yang ketiga, rencana aksi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan umpan balik mengenai rencana aksi coaching dalam menyelesaikan permasalahannya. Di sini tadi coach memberikan pertanyaan yang dapat membuat coaching merencanakan hal-hal dalam menyelesaikan permasalahan, yaitu motivasi dan pemahaman siswa pada pembelajaran matematika yang kurang atau menurun dengan berbagai strategi yang akan diterapkan. Kemudian dalam tanggung jawab, di mana di sini memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coaching dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini tadi coaching sudah menanyakan tentang komitmen terhadap rencana yang diambil oleh coaching, dan ternyata membuat coaching menjadi yakin akan keputusan dalam solusi yang dia ambil. Seperti tadi disampaikan bahwa coaching ingin melaksanakan kegiatan tindak lanjut tersebut dengan meminta pendapat atau berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat. Ya, oke. Dan yang berikut Bu ya, kira-kira dari kegiatan coaching tadi, apakah kompetensi yang sangat spesifik, yang secara spesifik tadi itu yang Ibu laksanakan tadi itu, apakah sudah terlaksana dengan baik dari Ibu? Oh iya Ibu, terkait dengan kompetensi coach itu Ibu, itu kan yang saya sangat kembangkan di proses coaching tadi itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Itu sangat sudah terlaksana karena pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan itu dapat memancing si coaching untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Kemudian adapun memberikan baik Bu, terkait dengan itu, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi itu Ibu ternyata bisa menghadirkan perhatian penuh dari si coach tadi Bu, seperti itu. Ya oke Bu, sangat bagus sekali tadi praktek coaching yang Ibu lakukan. Jadi dari sini saya sangat berterima kasih, dan sampai di sini saja dulu kegiatan kita hari ini. Mungkin nanti dapat kita laksanakan pada hari berikutnya dengan mengucapkan alhamdulillah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.